Assalamualaikum pemirsa yang baik hati dan berbudi luhur. Telah menonton film Buya Hamka volume 2 belum? Volume 2 ini cerita tentang Buya Hamka dan istrinya Siti Raham. Hamka dan Siti Raham. Sultan Maulana telah menonton volume 1-nya dan cerita ini memang sangat menyentuh. Karena ini cerita biopik asli dari kehidupan Buya Hamka. Cerita novel Buya Hamka sendiri pun udah sering difilmkan, tapi yang sekarang difilmkan adalah Buya Hamkanya sendiri. Nah, bagaimana cerita di volume 2 ini? Sultan Maulana spill sedikit saja ya, supaya pemirsa lebih baik menontonnya dari mendengar cerita spoilernya. Cerita dimulai ketika Belanda akan masuk lagi ke Indonesia setelah Indonesia merdeka tahun 1945 dan Belanda masuk lagi ke Indonesia tahun 1948. Dan kondisinya pada waktu itu Buya Hamka melawan Belanda. Buya Hamka berusaha mempersatukan rakyat Indonesia, rakyat kampungnya untuk bersatu melawan Belanda, bukan malah berpecah belah antara sesama rakyat Indonesia. Dan itulah perjuangan Buya Hamka. Dalam kisah ini Buya Hamka tertembak oleh rakyat Indonesia sendiri yang saling berperang, bukan oleh Belanda. Ketika Buya Hamka telah sembuh dari cederanya, Indonesia dan Belanda telah menandatangani perjanjian Roem-Royen, di mana Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Cerita selanjutnya, Buya Hamka dan keluarga pindah ke Jakarta dan Buya Hamka meniti karir sebagai pemimpin redaksi di Jakarta. Dan disinilah kesedihan demi kesedihan itu terungkap, bagaimana Buya Hamka lebih menyakitkan di zaman Indonesia merdeka daripada di zaman penjajahan Jepang dan Belanda. Kesedihan demi kesedihan, musibah demi musibah, dan fitnah demi fitnah ini akhirnya Buya Hamka dijebloskan ke penjara dengan tuduhan berkomplot akan membunuh presiden. Dalam cerita aslinya Presiden Soekarno termakan tuduhan-tuduhan tersebut hingga menjebloskan Buya Hamka ke dalam penjara. Tetapi dalam film ini tidak terlalu digambarkan bahwa Soekarno lah yang memenjarakan Buya Hamka. Selama di penjara Buya Hamka begitu menderita sekali, tapi hikmahnya beliau dapat mengarang tafsir Al-Azhar di dalam penjara. Kemudian setelah beberapa tahun di penjara, Buya Hamka pun dibebaskan. Di akhir hayatnya Soekarno berpesan kalau seandainya dia meninggal, dia minta Buya Hamka lah yang mensolatkannya. Hamka pun bersedia mensolatkan mayat Presiden Soekarno tersebut. Di akhir cerita, Buya Hamka tetap kepada pekerjaannya sebagai ulama. Dalam pidatonya beliau mengatakan bahwa ulama telah dibeli oleh Allah dan harus mengabdi kepada Allah. Demikian pemirsa, sekelumit kisahnya, tapi yang lebih bagus menonton sendiri supaya dapat feel-nya.
Kalau suka silahkan subscribe, share, dan komen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.